Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga hari ini masih pada sehat walafiat ya. Dan kembali lagi di pelajaran TIK, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi bersama Bunda Dila. Walaupun jarang ada nih pelajarannya, semoga teman-teman masih semangat ya. Jangan lupa berdoa sebelum kita mulai pelajaran hari ini dan simak terus sampai akhir materi ya. Oke. Yang pertama kita akan bahas, kita udah melaju ke bab 2 ya, yaitu tentang koneksi internet. Wah, ini semua pasti pada pakai internet. Entah internetnya pakai wifi atau pakai kuota ya, pokoknya semua rata-rata orang udah pada pakai internet gitu. Nah, di bab ini kita akan coba ngebahas apa aja sih jenis-jenis internet ya kan, yang biasa kita pakai kan biasanya pakai doang nih. Jadi biar tahu jenis-jenisnya apa aja dan pokoknya segala rincian tentang internet. Yang pertama yaitu tentang ISP. Ada yang tahu ISP? Ya, Internet Service Provider. Mungkin teman-teman udah lihat contohnya ya. Nah, itu ada Indosat, PT Telkomsel. Nah, itu adalah sebuah perusahaan penyedia jasa layanan internet. Yang mana jadi intinya adalah si perusahaan itu yang menampung kapasitas internet dari para pelanggan. Jadi pelanggan tuh daftar ke Internet Service Provider atau perusahaan ISP ini. Nah, terus akhirnya kan kalau misalkan banyak orang yang mendaftar ke situ, jadi perusahaan itu memberikan koneksi internet tuh lebih ringan gitu harganya, karena ya dipakai bareng-bareng. Dan ya memang ada kekurangannya juga sih, bakal sinyal juga bakal lebih lambat ya, karena semua orang pakai. Jadi wajar misalkan teman-teman nih lagi pakai internet gitu kan, terus ada ya salah sinyal susah ngadat atau gimana, ya itu bisa antara jaringan yang buruk entah karena cuaca atau bisa juga karena jaringan yang error karena banyaknya pengguna gitu. Nah, di situ juga dijelaskan dapat mengurangi biaya koneksi karena DK tanggung bersama. Tadi baik lagi ya. Jadi kalau kita pakai internet service provider nggak langsung nyambung ke internet aslinya, itu lebih murah. Dan internet service provider ini atau penyedia layanan internet ini menjual jasa lain seperti VPN, Virtual Private Networking. Mungkin teman-teman pernah pakai VPN? Itu biasanya dipakai kalau misalkan ada mau blokir gitu ya. Biasanya kan perusahaan itu punya data yang tersembunyi gitu. Nah, itu tuh bisa pakai VPN supaya tidak diketahui oleh pengguna internet lain kayak gitu. Contohnya udah jelas, ada PT Telkom Indonesia ya yang kita sering pakai, Indosat dan lain-lain. Nah, selanjutnya tentang fungsi internet service provider itu apa sih? Nah, banyak tuh. Yang pertama, sebagai media yang memberikan jasa tentunya ya, yang ya membantu kita untuk mengkoneksikan internet secara lebih murah ya. Jadi kita beli kuota tuh bisa lebih murah karena ada perusahaan penyedia jasa ini kayak gitu. Nah, terus menghubungkan pelanggan ke gateway atau penghubung jaringan internet terdekat ya. Jadi ya kita bisa lancar juga itu karena gateway internetnya itu nggak langsung ke satelit gitu ya, karena pasti di setiap daerah atau di setiap rumah kita tuh ada gateway-nya masing-masing. Dan dengan adanya ISP ini ya kita bisa lebih dekat gitu internet kita ke gateway yang ada gitu, jadi nggak terlalu susah lah koneksi internetnya gitu. Nah, yang ketiga ada menyediakan modem untuk dial up. Nah, dial up itu adalah akses jaringan internet dengan jaringan telepon ya. Jadi ya kita suka pakai modem, itu nyambungnya ke ISP juga. Terus menghubungkan user ke layanan informasi World Wide Web atau WWW. Jadi ISP itu membantu kita buat kalau misalnya kita mau nyari WWW itu, misalkan WWW apa, itu ISP yang nyambungin gitu. Terus user dapat menggunakan email tentunya ya. Ya kita pakai email biasa itu karena ISP juga. Terus user dapat melakukan percakapan via internet. Udah jelas ada tempat untuk homepage atau halaman utama web. Ya, proteksi dari virus dengan sistem antivirus untuk pelanggan. Ya gitu ya. Jadi beberapa fungsi penyedia layanan internet ini sangat banyak dan sangat berguna gitu. Jadi ya sangat bermanfaat lah buat kita yang
sekarang tuh kayaknya wajib gitu pakai internet ya kan. Oke, lanjut tentang jenis koneksi internet. Nah, ada 5 jenis ya koneksi internet. Yang pertama yaitu dial-up. Dial-up tadi kita udah bahas sedikit, yaitu jaringan yang menghubungkan internet dengan saluran telepon rumah. Nah, contohnya Telkom Speedy. Jadi salah satu jenis koneksi internet yang banyak banget kita pakai tuh ya sistem dial-up itu, yaitu Telkom Speedy ya. Udah sering banget pokoknya ya kita pakai. Nah, terus ada list atau dedicated line. Nah, ini yang kayaknya jarang didengar ya. Apa sih itu? Nah, itu jaringan yang tersedia untuk mengakses internet selama 24 jam sehari atau jaringan khusus. Jadi biasanya jaringan ini tuh ya dikhususkan gitu, ada sebuah request misalkan dari perusahaan, dia harus bergerak terus internetnya. Nah, itu tuh nggak boleh putus selama 24 jam. Nah, itu pakai jaringan koneksi internet less atau dedicated line kayak gitu. Terus wireless, ini juga sering ya kita temukan, itu jenis koneksinya yaitu kumpulan standar yang digunakan jaringan lokal ya. Wireless tuh yang suka kita pakai wifi itu ya, itu tanpa kabel, nirkabel, itu wireless. Nah, apa sih bedanya dial up sama wireless? Nah, kalau dial up itu dia lebih pakai kabel ya, jalur saluran telepon rumah itu biasanya pakai kabel, kalau wireless enggak. Nah, terus ada mobile access. Nah, mobile access ini yaitu teknologi wireless yang diperuntukkan untuk peralatan bergerak atau mobile. Jadi nggak khusus untuk di komputer yang ngeklok di situ aja gitu ya. Jadi dia misalnya kita pakai HP, nah itu wireless tuh bisa di mana-mana kayak gitu. Nah, yang terakhir nih jenis koneksi internet itu ada koneksi melalui LAN. Masih ingat kan LAN? Jaringan yang cuman selingkup doang gitu ya, nggak bisa gede-gede gitu. Tapi dengan komputer yang banyak gitu ya. Nah, itu tuh adalah jenis-jenis koneksi internet. Nah, selanjutnya yang pertama kita bahas ya jenis-jenis koneksi internet. Yang pertama tentang dial-up. Oke, dial-up itu atau saluran telepon rumah. Nah, kelebihannya apa sih dial-up ini? Tadi kan dia khusus kabel ya, jaringan kabel. Yaitu jaringannya tuh lebih luas katanya gitu. Dan kekurangannya apa sih? Kecepatan koneksi yang kurang ya. Jadi kalau pakai dial-up atau telepon rumah tuh biasanya kurang gitu karena rebutan, atau kualitas jaringan teleponnya berpengaruh pada koneksi ya, kadang kayak gitu. Jadi misalkan si Telkomsel lagi buruk nih, ya udah koneksi kita kan lemot pastinya gitu intinya. Nah, dan ternyata koneksi dial-up ini nggak hanya nggunain jalur telepon rumah atau PSTN, tapi juga menggunakan jaringan telepon genggam berteknologi atau CDMA. Jadi intinya kalau kita pakai sistem dial-up ini tuh kita tuh nggak bisa nerima atau melakukan panggilan gitu. Jadi harus salah satu kayak gitu deh. Nah, yang terusnya adalah koneksi list line ya, atau dedicated line. Nah, jadi apa sih koneksi list line ini atau dedicated line? Itu menggunakan kabel khusus atau koneksi wireless. Nah, jadi bisa tersambung kalau ada kabel khusus ya, atau pakai wireless yang udah ada gitu. Nah, terus menggunakan layanan sorry itu kurang DSL ya, mohon maaf. Menggunakan layanan DSL dan ISDN. Apaan sih itu? Nah, itu tuh jika jaringan menggunakan kabel ya, itu tuh ada layanan namanya ISDN dan DSL. Nah, ISDN tuh ada tuh di bawah, yaitu komunikasi telepon yang dapat memisahkan aplikasi semua data analog dengan data non suara kayak gitu. Jadi DSL tuh intinya sama lah kayak ISDN gitu. Nah, kecepatan data dengan ISDN ini itu 128 kbps ya. Jadi ada tingkatannya ya. Untuk kecepatan internet itu ada kbps atau kilobyte ya per second, terus ada megabyte, ada gigabyte kayak gitu. Jadi 128 kbps itu lebih cepat dibandingkan dial-up. Yang dial-up itu lebih lambat lah intinya gitu. Jadi koneksi list line ini lebih cepat dibandingkan kalau kita pakai koneksi list line, karena kan namanya juga jaringan khusus lah ya. Jadi bisa harusnya lebih cepat gitu. Nah, terus wireless ini yang sering banget kita gunain ya. Dapat menggantikan jaringan LAN kabel. Dapat menggantikan jaringan LAN kabel atau disebut VPN, Virtual Private Network itu tadi ya. Nah,
ini gunanya, jadi dia dapat gantiin si LAN kabel ini kalau misalkan rusak atau apa, udah langsung pakai VPN tuh langsung nyambung kayak gitu. Jaringan privatnya auto aman gitu. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang butuh jaringan aman itu bisa pakai wireless atau VPN ini gitu, virtual private network yang dihadirkan dari wireless. Terus inovasi koneksi internet 24 jam, tidak ada batas waktu ya. Terus WiFi menggunakan gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi 2,4 GHz. Wih, tinggi banget nih. Ini gelombang elektromagnetiknya tinggi jadi cepat gitu. Makanya kita kalau pakai wireless kan lebih cepat daripada pakai yang pusat telepon ya, yang pakai data gitu ya intinya. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini adalah perangkat yang mendukung akses wireless. Yang pertama ada access point. Nah, itu ada gambarnya ya. Nah, jadi access point itu ibaratnya semacam router, tapi dia itu tombol switchnya gitu. Access point-nya itu mendukung jaringan nirkabel dengan gelombang radio. Fungsi utamanya itu sebagai pusat koneksi. Yaitu tadi, jadi misalkan ada di wifi di wireless itu ada router. Nah, yang bisa kayak matiin kayak gitu kan. Nah, switch-nya itu dinamakan access point. Terus ada wireless LAN atau LAN. Nah, LAN ini tuh nggak perlu pakai kabel sebagai transmisi ya, karena ya wireless tadi kan emang nggak harus pakai kabel ya. Nah, itu tuh mampu mendukung akses wirelessnya itu Nah, LAN ini tuh fungsinya itu sebagai perangkat klien yang bisa ngoneksiin sebuah komputer dengan komputer server yang memiliki access point. Jadi kalau misalkan satu komputer tuh udah punya access point, nah LAN ini bisa gitu dihidupkan. Dan dihidupkannya itu ya dengan kayak pakai LAN card ya. Jadi pakai kartu gitu. Ya, jadi harus pakai kartu itu gitu. Nah, itu udah ada contohnya dua-duanya access point tuh kayak gimana dan wireless LAN tuh kayak gimana bentuknya gitu. Jadi wireless LAN itu dari banyaknya perangkat komputer atau handphone gitu ya, intinya menyatu di situ terjadilah wireless LAN gitu. Dari beberapa komputer tapi jangan banyak-banyak karena bikin lemot gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada koneksi telepon genggam atau mobile access. Nah, ini ada beberapa contoh untuk jenis teknologi layanan internet melalui telepon genggam yang masing-masing tuh punya kecepatan akses yang beda-beda gitu. Nah, yang pertama tuh ada GPRS ya. Generasi kedua yaitu 2G. Mungkin teman-teman pernah ya punya HP 2G. Itu HP jadul tuh biasanya masih 2G ya. Itu sekitar 115 kbps, masih kecil banget. Jadi biasanya ada HP yang belum upgrade itu, terus internetnya tuh pokoknya lambat banget, itu masih 2G itu. Nah, terus ada 8G. Nah, itu sering juga tuh ya, kita kalau misalkan di internetnya, misalkan di tempat internet tuh ada yang lihat itu ya. Nah, itu lagi 8G, itu berarti lagi 2,5G atau sekitar 384 kbps aja gitu kecepatannya. Sangat lambat, masih sangat lambat, tapi tidak selambat 2G ya. Nah, terus ada WCDMA atau disebut UMTS, itu udah 3G ya. Nah, itu kadang kita internet masih bisa jalan ya, misalkan kadang di pelosok gitu tiba-tiba 3G. Nah, ini sedang namanya tuh WCDMA gitu. Dan kekuatannya itu kecepatannya itu sekitar 2 Mbps ya, lumayan kencang dikit lah ya. Nah, seterusnya ada HSDPA. HSDPA tuh kita sering jumpai 3,5G ya. Mungkin teman-teman taunya kayak cuma 2G, 3G. Nah, itu ternyata ada juga loh seperempatnya, kayak 3,5G ini agak lebih cepat lagi. Itu sekitar 3,6 Mbps ya. Jadi agak lebih cepat lah ya. Nah, terus ada LTE atau 4G. Nah, ini yang biasa udah ada semuanya ya. Yang udah upgrade HP-nya Android biasanya udah 4G. Itu upload tuh bisa sekitar 75 Mbps. Nah, itu lumayan gede ya. Dan download itu bisa 300 Mbps. Jadi kalau kita kan di WA tuh ya sering kita sinyal 4G, nguploadnya ada agak lama nih ya, kayak karena cuma 75 Mbps itu pun udah kenceng. Dan kalau download itu sekitar 300 Mbps itu ya udah kenceng banget gitu, makanya kadang cepet downloadnya.
Nah, yang terakhir ada 5G ya. Itu sedang dikembangkan di generasi keempat ya. Jadi tahun-tahun ini atau beberapa tahun kemudian tuh bakal dikembangkan 5G. Mungkin pernah ada yang dengar dia mau keluar 5G ini lebih kenceng lagi nih, bakal lebih kenceng lagi gitu untuk kecepatan mendownload, upload dan segala macamnya. Jadi tunggu aja 5G hadir di HP Anda. HP terbaru sih biasanya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah koneksi melalui LAN. Nah, LAN itu tadi udah inget ya, satu sambungan dipakai bersama-sama sehingga lebih hemat. Iya, dan dial up tadi udah hemat, dan ini pakai koneksi LAN ini lebih hemat lagi kan, mantap ya. Tapi emang, nah tuh internet cenderung lebih lambat karena jumlah komputer LAN lebih banyak. Iya, konsep sering diterapkan di warnet. Nah, di warnet tuh kadang dia bisa cepet ya, bisa cepet aksesnya karena dia pakai jaringan wireless yang lebih kenceng gitu. Jadi kalau misalkan dia pakai yang biasa-biasa aja, auto ini nih, auto lambat. Karena bareng-bareng banyak orang yang jaringan komputernya satu lingkup gitu, auto lambat kan. Nah, makanya di sini emang sih kita bayar internet 2.000 3.000 lebih murah, tapi itu kadang-kadang bisa lambat. Nah, terima kasih semuanya. Segini dulu yang materi Bunda kasih ya. Semoga nggak pusing didengerinnya, anggap aja podcast yang bermanfaat ya, insya Allah semoga bermanfaat. Nah, habis ini ada kuis singkat, silakan diisi karena itu termasuk juga penilaian kehadiran teman-teman dan juga partisipasi. Jadi diisi ya, insya Allah nggak susah sih, cuman kayak ngebahas lagi aja tentang tadi apa sih yang udah dibahas kayak gitu ya, biar Bunda tahu teman-teman udah paham belum gitu ya. Dan ini kebanyakan di kehidupan sehari-hari, jadi semoga bisa ingatlah teman-teman ya. Oke, segitu aja dari Bunda. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.